Sebelumnya memang saya berpikir untuk menggunakan project yang lama. Namun saya berpikir di sini karena kebetulan Breeze ini membawa Tailwind CSS, jadi tidak ada salahnya jika kita menggunakan Tailwind CSS daripada Bootstrap. Nah, oleh karena itu, karena Breeze kita install tadi, dia sudah membawa otomatis yang namanya Tailwind CSS, sehingga kita tidak perlu lagi konfigurasi ulang. Namun jika misalnya Anda ingin mempelajarinya, Anda bisa lihat apa yang ada di package JSON yang diimportnya. Post CSS import, Tailwind CSS, dan di sini juga ada Tailwind CSS form yang mana jika misalnya kita install itu kita dapat form by default. Memang tidak ada stylenya namun standarnya ada. Dan kemudian jika misalnya kita perhatikan di webpack.mix.js, dia sudah membuat di sini apa yang dibutuhkannya seperti Tailwind CSS, post import, dan auto prefixer. Nah, sekarang kita perhatikan dulu apa yang ada di resources. Di sini ada CSS, di sini app CSS yang mana dia import Tailwind base, komponen, dan juga utilities. Yang mana itu ketika misalnya Anda menggunakan Tailwind ya. Di sini saya tidak akan berusaha mengajarkan yang namanya Tailwind CSS, tapi ketika misalnya sikit-sikit nanti akan saya ajarkan. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita mempelajari Laravel bukan Tailwind CSS. Namun kenapa kita menggunakan Tailwind CSS? Hanya karena lebih mudah ketika misalnya kita berhubungan dengan yang namanya CSS. Nah, jika misalnya Anda ingin mempelajari Tailwind CSS lebih dalam, maka Anda bisa melihat seri itu di Parsinta, pastinya belajar Tailwind CSS 2 yang itu kira-kira 17 episode yang bisa Anda tonton secara free. Oke, 16 sorry, 17 kayaknya bayar, tapi 16 udah paling oke sih. Harusnya jika misalnya Anda belum pernah bermain Tailwind CSS, kemudian harusnya Anda jika bermain ini akan langsung tahu. Karena di sini pun saya sudah mengajarkan kepada Anda menginstal CSS di beberapa framework seperti Vue, React maupun Laravel jika Anda lihat di episode 7. Oke. Jadi jangan ada yang bertanya lagi bagaimana cara konfigurasi Tailwind CSS di Laravel. Pun ketika misalnya kita menggunakan yang namanya Breeze, dia sudah otomatis terkonfigurasi. Jadi kita tinggal pakai gitu loh. Nah, di sini saya ingin pertama kali itu tidy sebenarnya apa yang ada di login page. Karena di sini jika kita perhatikan forgot password ada, namun tidak ada link untuk pergi ke register page yang mana kita akan membuatnya sekarang. Tapi sebelum itu coba dulu kita buat standar kita sendiri bahwa sebenarnya kita butuh di sini itu untuk login seperti button ini juga kita buat dulu ke warna biru itu yang ada di komponen pastinya. Nah, karena kenapa saya tahu komponen, jika misalnya kita lihat out login.blade.php, di sini dia menggunakan X, yang mana X ini dilambangkan dengan komponen Laravel, ya. Karena itu yang pertama coba dulu kita pergi ke login page, bukan ke login page, namun ke komponen yang ada di drop down. Di sini ada button, ya di sini dia. Nah, ada yang beberapa kita rubah di sini seperti gray. Untuk backgroundnya by default kita akan buat di sini blue 600. Refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Dan kemudian di sini daripada kita buat hovernya itu gray 700, yang mana jika misalnya kita hover mouse kita ke sini dia akan 700. Coba dulu kita buat di sini blue 700. Dan untuk aktifnya kita buat blue 700 juga. Dan kemudian semuanya blue 700 sepertinya ini, kecuali ringnya kita buat di sini blue 300. Karena kenapa 300? Karena di sini juga sudah ada opacity seharusnya. Oke, refresh. Dan sekarang jika Anda perhatikan ini dia. Kemudian jika misalnya kita lihat pada formnya di sini indigo warnanya, yang mana sebenarnya itu bisa kita ganti menjadi blue juga. Coba kita pergi ke input dan by default dia mempunyai border indigo 300. Coba dulu ini kita saya bilang ya. Coba dulu kita hilangkan aja sepertinya ya. Dan kita buat di sini itu yang pertama border gray 300. Rounded pastinya kita buat juga. Dan XL. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun ringnya by default ada. Coba dulu kita buat di sini. Fokus. Ring. Dan fokus. Ring. Blue 200. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Coba dulu kita bagusi lagi ya. Bisa kita lebih bagus buat ini sebenarnya. Dengan cara ketika misalnya kita fokus, kita ingin border blue 600. Dan kita kasih transition, durationnya kita buat 200. Agar supaya ketika misalnya kita fokus, kita dapat animasi sedikit jika Anda lihat itu ya. Oke, jika sudah sekarang kita masuk ke checkbox yang ada di sini. Itu harusnya dibuatnya di sini tapi tidak ada. Coba kita pergi ke login page. Di mana dia ada checkbox di sini yang itu ada shadow Coba kita hilangkan ya shadownya. Untuk indigo kita akan ganti menjadi blue. Alright, sepertinya sudah cukup sih, refresh. Iya, kira-kira seperti itulah. Apalagi yang kita butuhkan di sini ya. Ya, kita butuh menambahkan login page. Pergi ke register page-nya belum. Nah, di sini jika Anda lihat ada root hash password request, ketika misalnya dia mempunyai root password request atau ada,
exist lah, true atau false ini sebenarnya. Jika udah masuk ke dalam if kondisional, maka ditampilkannya. Dan sepertinya kita bisa copy dan kita paste tepat di samping checkbox yang ada di sini. Ya, coba kita paste di sini. Dan sekarang di sini coba dulu kita ganti daripada password request lagi, kita buat register. Create new account misalnya, ya kan? Refresh. Ya, kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun forgot password ini jika diperhatikan tidak sejajar dengan remember me. Oke. Saya berpikir di sini untuk membuat blok ini ke dalam flex, terus kita buat item center. Refresh, maka dia sejajar di sini jika Anda lihat. Namun kita perlu membuat remember me di kiri, forgot password di kanan. Alright, very cool. Kita buat di sini justify between. Refresh. Iya, kira-kira seperti itu. Seperti yang saya bilang ya, di sini saya tidak terlalu menjelaskan Tailwind CSS. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam, Anda bisa lihat di seri saya yang saya bilang tadi. Oke. Sekarang coba dulu kita klik create new account ini, maka dia akan pergi ke register page, yang mana jika misalnya kita lihat register page, itu sudah ada yang namanya link untuk ke login page. Nah, sekarang mungkin Anda berpikir di mana logo ini. Oke, logo itu sebenarnya ada di application logo yang ada di komponen yang ada di sini, namun dipanggil di sini. Contohnya misalnya kita komen, refresh, dia akan hilang. Kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang harusnya Anda tahu bahwa sebenarnya jika kita akan komen, dia akan muncul di sini. Jadi jika Anda ingin mengganti, ganti aja di sini. Contohnya misalnya seperti ini, Laravel misalnya. Refresh, maka Anda akan melihat di sini bahwa tulisan sudah berganti menjadi Laravel. Oke, sekarang coba dulu kita lanjut untuk pergi ke mana saya bilang ya. Coba dulu satu buat timeline. Ya, kita buat dulu di web.php untuk roots-nya. Di sini kita akan buat satu root untuk pergi ke timeline. Root get timeline, dan di sini kita akan buat timeline controller. Yang mana jika misalnya kita buat sekarang ini kelasnya bakal tidak bisa karena dia mengharapkan di sini yang namanya invocable. Oleh karena itu kita komen dulu dan kita bakal buat satu controller dengan nama timeline controller. Make controller timeline controller. Dan kita buat sini invocable. Untuk sekarang karena saya tidak tahu apakah kita membutuhkan kelas di situ atau tidak, kita import dulu kelas timeline controller sehingga jika Anda lihat di atas sudah masuk dia. Coba dulu ini komen hilangkan aja dulu, dan ini buat lebih simpel aja dulu. Ya kira-kira seperti inilah. Dan jika kita perhatikan di sini ada dashboard. Sebenarnya entah kita butuh entah tidak, sumpah saya pun tak tahu. Cuman ini pun bisa dibuat lebih simpel seharusnya dengan cara view. Terus kita buat di sini dashboard, seperti itu saja. Di sini middleware-nya out hanya karena kita tidak boleh mengunjunginya kalau kita tidak login. Nah, bagaimana dengan timeline ini? Oke, baik, kita akan pergi dulu ke timeline controller yang ada di app HTTP controller. Di sini kita akan return view ke timeline. Yang mana sekarang harusnya jika kita buat satu view di views ini dan kita buat sini timeline. Dan saya berpikir di sini untuk tidak memakai guest layout karena ceritanya jika kita perhatikan guest layout itu sebelum kita login, yaitu yang Anda lihat sekarang ini adalah guest layout. Nah, sekarang misalnya saya login dengan akun yang sudah saya daftarkan, harusnya sekarang di sini Anda melihat untuk app layout yang mana itu Anda bisa lihat di sini app.blade.php. Dan saya berpikir untuk menggunakan layout ini, so kita buat di timeline ini x app layout, kita akan masukkan di sini timeline. Dan Anda akan melihat beberapa error ketika misalnya kita refresh di browser, dan ini errornya tidak akan berkurang ya, atau maksudnya gini, dia terus bakal error jika misalnya kita pergi ke timeline ini. Namun tidak ketika misalnya kita login. Perhatikan, di sini yang pertama dibilangnya undefined variable header. Itu terjadinya karena kita dipaksa untuk membuat header di setiap page yang kita punya. Contohnya seperti ini. Saya buat di sini x slot ya, atau kita buat di sini slot header, dan otomatis pasti Anda akan melihat di sini tidak ada lagi errornya untuk header. Saya buat di sini misalnya timeline. Refresh, maka untuk errornya hilang. Namun sebenarnya jika misalnya kita log out dan Anda tahu bahwa timeline controller atau timeline page kita itu tidak require yang namanya out sehingga kita bisa mengunjunginya sekarang. Harusnya, namun error. Anda melihat di sini bahwa error yang terjadi adalah trying to get property name of non-object. Dia berusaha menampilkan name tapi dibilangnya ini bukan objek jadi tidak bisa kau tampilkan. Kira-kira seperti itulah yang dibilang dia ini. Nah, oleh karena itu terjadi hanya karena jika kita perhatikan pada navigation yang ada di navbar harusnya. Coba dulu kita perhatikan. Bukan di komponen ya, tapi di layout. Di sini ada navigation.blade.php. Yang mana jika kita perhatikan memang semua di sini rata-rata komponen, tapi main thing-nya bukan itu. Yang paling penting di sini Anda harus tahu bahwa out username akan terus dipanggil walaupun dia tidak login. Yang mana itu yang tidak kita mau. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika misalnya ini dulu kita uncollapse dulu. Di sini coba dulu kita buat
out, dan di sini kita buat in out. Nah, sekarang di sini kita paste dia. Oke, harusnya coba kita bagus tabnya. Nah, harusnya sekarang masalah selesai. Ternyata belum. Kenapa seperti itu? Hanya karena dia mempunyai satu lagi untuk drop down fast mobile-nya. Nah, di sini dia. Ya, di sini juga ada dia memanggil name dan email. Jika sekarang kita refresh di browser, sama errornya. Terjadinya karena yang satu ini. Oke, coba kita ini buat dulu ke dalam out directive tadi, kita command X atau cut, dan di sini kita buat in out. Kita buat di sini dia. Seperti itu. Sama seperti yang tadi, bagus tabnya. Refresh, maka errornya akan hilang. Namun di sini tidak ada identifikasi bahwa kita harus login atau bagaimana gitu. Nah, oleh karena itu coba dulu kita pergi ke atas ya, karena di sini tadi outnya yang mana sebenarnya ini kan bisa kita buat ke dalam else. Ya, misalnya kita buat di sini else, terus kita buat sini ABC, refresh, maka akan melihat ABC di sini. Oke, harusnya itu kita bisa isi dengan yang namanya login ataupun register. Perhatikan di sini ada yang namanya dashboard, yang mana jika kita lihat tadi di sini dia. Oke, sekarang coba kita copy dan kita paste tepat di sini. Saya tidak tahu apakah bisa dipaste begitu aja atau tidak gitu. Tapi kayaknya enggak ketika misalnya kita punya lagi di sini. Ya, dia akan jelek seperti itu. Maka oleh karena itu coba dulu kita copy aja semua yang ada di sini dan kita paste di sini. Dan tidak ada salahnya jika kita komennya buat di sini authentication links, dan kita buat di sini login, dan di sini kita buat login. Refresh, maka Anda akan melihat login di sini. Kemudian coba kita copy dan kita paste di sini, dan ini kita buat menjadi register seperti itu. Alright, jika sudah sekarang kita refresh, maka Anda akan melihat register di sini dan Anda akan login di sini. Kita klik, maka dia akan pergi ke login page. Kita klik yang register. Harusnya kita ke timeline tadi ya. Maka kita klik register, dia akan pergi ke register page. Oke, sebelum kita lanjut coba dulu register ini kita kasih border untuk rounded-nya, kita buat Excel aja daripada seperti itu ya. Coba dulu kita perhatikan di mana rounded-nya. Oke, ini dia rounded MD, kita ganti di Excel. Refresh, itu dia. Oke, cool, tapi teksnya kok terlalu kecil ya. Kita buat SM aja sepertinya ya. Refresh, iya kira-kira seperti itu. Namun kecil kali tulisannya. Perhatikan nggak kecil kali itu, ya kan? Uppercase-nya sepertinya kita bisa hilangkan jadi capitalize saja. Untuk teksnya coba dulu kita lihat font, di sini ada nggak font? Fontnya semi bold di sini. Coba kita hilangkan semi boldnya, refresh. Kecil kali memang ya. Oh iya, saya tahu. Mereka menggunakan yang namanya font, yang mana itu sebenarnya bisa kita refresh ya. Itu ada terjadinya karena jika kita perhatikan pada app dia juga memakai Nunito di sini, dan jika kita perhatikan pada guest dia juga memakai di sini yang namanya Nunito. Saya berpikir untuk menggunakan yang lain di sini. Oke, coba dulu kita cari di Google Font. Sekarang jika Anda lihat saya sedang di fonts.google.com, yang mana jika kita misalnya cari dulu untuk yang namanya Inter. Saya biasa memakai Inter karena nice juga kadang-kadang ya. Dan kita bisa memilih yang 400 dan 600 saja sepertinya ya. Coba kita select, dan ini juga kita select. Kita copy apa yang ada di sini, terus kita paste tepat di sini. Ini hilangkan karena itu sudah ada tadi. Dan sekarang coba ini kita copy dan kita paste tepat di app.blade.php yang ada di sini. Ya, kira seperti itu. Tapi ini belum bisa dipakai hanya karena di tailwindconfig.js dia masih memakai font yang lama, yaitu Nunito. Coba kita ganti menjadi Inter. Dan sekarang harusnya jika kita pergi ke terminal, kita buat di sini yarn dev. Dan coba refresh di browser ketika misalnya sudah selesai. Iya. Ya, kira-kira dia sudah berganti ya. Jika Anda perhatikan yang tadinya fontnya itu kecil dan sekarang harusnya lebih bagus dari yang tadi. Oke, very cool. Dan sekarang coba dulu kita pergi ke mana ya? The login page tadi yang ada di app. Login, di sini ada already register untuk linknya ya. Jika misalnya kita perhatikan itu di sini ya, untuk create new account. Underline-nya kita hilangkan, coba dulu untuk teksnya kita buat blue, dan di sini kita buat blue 700. Kita refresh di browser. Ya bukan di sini tapi di login page harusnya. Iya, ini dia. Login page sudah berwarna seperti itu. Oke, coba dulu kita pergi kembali ke, coba kita copy aja yang ada di sini. Dan kita pergi ke register page. Untuk login ada di ini kita ganti ya. Sehingga kita pergi ke atas, dan di sini harusnya ada forgot password. Oke, sorry, tapi di login page yang ada forgot password, coba kita pergi ke sini dan ini kita ganti juga. Refresh. Iya, kira-kira seperti inilah. Ya, coba kita ganti ini font semi bold. Refresh.
terlalu besar sih fontnya. Udahlah, balikkan aja ke semula lagi. Oke, coba kita create account dan sudah oke ya. Dan sekarang coba dulu kita pergi ke lalu kita loginkan lagi dan kita pergi ke timeline coba ya. Nah, di sini jika misalnya kita Command M, kita klik yang ada di sini. Command M itu artinya apa ya? Inspect elemen ya. Jika Anda tidak tahu, sorry saya kebiasaan tidak mengajarkan seperti itu. Inspect terus Anda klik di sini ada mobile. Untuk apa? Biar supaya kita bisa melihat responsifnya. Di sini emang ada irsyadapanjaitan.com, namun jika misalnya kita log out, sekarang kita pergi ke homepage yang mana kita harusnya pergi ke timeline. Yang mana di sini jika misalnya kita klik tidak ada login, yang ada dashboard malah. Nah, oleh karena itu coba dulu perhatikan pada navigation tadi, tepat saat dimana kita harusnya memasukkannya di bawah sini. Ya, coba kita copy yang ada di sini atau kita copy aja dari div-nya. Dan daripada out aja kita buat, coba kita buat di sini else-nya. Seperti itu. Dan kita paste di sini. Dan ini kita ganti dari dashboard ke login, di sini juga login. Kemudian kita copy dan kita paste di sini. Kita buat daripada login register dan di sini kita buat register. Harus ini login bukan logoin. Refresh. Kita klik, maka Anda melihat di sini login dan Anda akan melihat juga register. Oke, jika sudah sekarang coba kita close dan ya, satu lagi yang terakhir kita coba pergi ke komponen. Di sini ada guest.blade.php. Yang mana ini kita hilangkan, bukan di sini dibuatnya ya, tapi di komponen kayaknya. Coba kita lihat pada komponen outcar ini, yang mana itu jika ada di sini kan berbeda backgroundnya dengan yang ini. Coba dulu kita buat di sini daripada background 100 kita buat white aja. Refresh. Kira-kira seperti ini, namun tidak masuk akal jika misalnya kita buat di dalam sini buat jadi shadow. Harusnya kita buat di sini border aja. Roundednya kita buat di sini LG, harusnya kita buat Excel. Refresh. Ya, kira-kira seperti itulah yang kita dapatkan. Kita login. Iya, semua sudah berganti karena dia adalah komponen ya. Di sini untuk logo, di sini untuk children-nya. Oke, sejauh ini sih harusnya udah oke ya. Cuman kita masih banyak yang harus kita lakukan di sini. Tapi setidaknya untuk getting start membuat project kita sudah bisa. Coba dulu pergi ke navigation sekali lagi. Kita kopikan dulu dashboard itu ya, kita ganti menjadi timeline. Atau ya kita copy aja lah dulu. Dan di sini kita buat daripada dashboard kita buat jadi timeline. Sini kita buat jadi timeline. Harusnya ini akan error jika misalnya kita belum punya root name-nya timeline. Coba kita pergi ke web.php. Iya, di sini harusnya kita buat itu name-nya timeline. Refresh. Kita pergi ke timeline dan jika Anda lihat otomatis dia aktif di sini, terjadi hanya karena di sini jika misalnya request root is timeline, maka kasih aktifnya. Aktif bagaimana cara memberikannya? Coba Anda lihat pada komponen ada nav link di sini. Dan di sini jika Anda perhatikan untuk aktif kelasnya sudah dia buat. Yang aktif yang ini, yes, yang aktif yang ini, yang tidak aktif itu yang ini, ya. So harusnya Anda sudah banyak mengerti sekarang dan mempelajari bagaimana cara memodifikasinya. Ya, tapi untuk sekarang yang harus kita perhatikan adalah jika misalnya kita pergi ke timeline kembali, jika slot ini tidak ada, maka dia akan error. Yang mana sebenarnya ini kan paksaan, seakan-akan kita harus menggunakan timeline ini. Ada kalanya page kita tidak butuh header ini. Coba ini cut dan coba kita perhatikan apa yang lakukannya pada app.blade.php. Nah, di sini dibuatnya langsung seperti itu, yang mana sebenarnya ini bisa kita cut dan kita buat di sini if conditional untuk if header. Tapi if tidak akan menjawab pertanyaan karena penceritanya dia akan tetap error. Header akan ditanya dari mana dapatnya, maka errornya sama. Oleh karena itu di sini kita buat if iset dan kita paste di sini. Refresh, maka kita akan tidak mendapatkan error lagi. Namun jika Anda tidak tahu, ada sebenarnya keyword yang paling cepat yaitu adalah menggunakan iset saja. Ini saya cut dan hilangkan. If kita ganti menjadi iset dan akan otomatis menjadi if iset, dan penutupnya kita juga buat and iset. Kita akan mendapatkan hasil yang sama, tidak error berarti. Dan kedua coba dulu ganti ini daripada BG gray 100 coba kita ganti menjadi BG white aja. Refresh, maka ini kita dapatkan dan Anda melihat di situ border sedikit transparan, tapi tidak begitu ketara. Coba kita pergi ke navigation. Harusnya di sini kita buat 300 saja harusnya. Refresh. Iya, kira-kira seperti itulah. Dan untuk indigo masih aja indigo di sini. Coba kita cari untuk yang namanya indigo. Bukan indigo, really. Oh iya, bukan di sini, tapi di navlinknya harusnya dia. Ya, di sini ada indigo. Kita ganti dulu semua indigo menjadi blue. Untuk bordernya janganlah 400, kita buat 600 saja. Seperti ini. Refresh. Iya, kira-kira seperti ini dia. Oke, dan kita sudah bagus di sini ya. Untuk backgroundnya juga sudah putih semuanya.
Dan coba dulu terakhir Anda bisa pergi ke dashboard, hilangkan aja dulu konten yang ini. Ya, kita buat di sini dulu, to do, refresh. Alright, very cool. Dan terakhir kita lihat di header ini untuk slotnya itu masih menggunakan shadow, coba kita hilangkan. Kita buat di sini border B aja. Refresh, cool. Ini yang kita mau. Tapi coba dulu kita kenakan di sini border gray-nya 300. Oke, jika sudah di video berikutnya kita bisa lanjut untuk menggunakan timeline ini. Apa yang ingin kita buat? Seperti biasa karena nama project kita network, harusnya kita akan membuat anti social network. See you soon.